Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Ya, salam sejahtera semuanya. Kita ketemu lagi dengan seri kuliah-kuliah kebudayaan dari Ruan Abdullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang konsumsi. Dan secara khusus kita akan membicarakan bagaimana konsumsi itu menjadi satu ruang demokrasi. Ada banyak teori yang tentu saja ya berbicara tentang konsumsi, tetapi salah satu yang menarik adalah bahwa konsumsi itu juga dilihat sebagai satu proses. Jadi proses konsumsi itu sebagai proses demokratisasi. Bagaimana mungkin? Karena setiap orang pada dasarnya itu di dalam ruang demokrasi dianggap memiliki pilihan-pilihan. Dan dalam aktivitas konsumsi, pilihan itu bisa dibuat. Ketika kita ke pasar, pada dasarnya kita bebas memilih barang apa yang menjadi tujuan atau yang menjadi keinginan. Jadi hasrat individu itu lebih dapat tersalurkan melalui proses konsumsi. Keinginan individu dalam politik mungkin itu tidak semudah itu untuk tersalurkan. Keinginan individu di dalam bidang kebudayaan atau bidang agama tidak semudah itu bisa teraktualisasi karena ada definisi-definisi yang bahkan menjadikan aktivitas manusia itu sempit. Agama memberikan ruang-ruang, tapi juga membatasi kegiatan atau aktivitas manusia. Di dalam proses konsumsi, setiap orang pada dasarnya diberi keleluasaan. Jadi praktek konsumsi itu bagian dari proses demokratisasi. Karena setiap orang bisa memilih apa yang dia inginkan. Seperti kita masuk ke satu restoran, kita tidak langsung diberikan makanan. Ya, langsung kita makan apa yang tersedia di restoran itu menurut pemilik restoran atau menurut orang yang menyediakan makan. Tapi kita masuk ke satu restoran itu disodorkan menu untuk memilih. Jadi proses memilih itu berlaku dan berlangsung sehingga kita melakukan satu praktek demokrasi sebenarnya di dalam memilih. Demikian juga ketika kita masuk di supermarket, ya, kita masuk ke mall, kita pada dasarnya memilih sesuai dengan selera kita. Dan kebebasan ekspresi itu terjadi itu dalam ruang konsumsi. Oleh karena itu, sesungguhnya ruang konsumsi itu satu ruang di mana emosi bisa dikelola, di mana tekanan-tekanan sosial itu bisa disalurkan. Jadi kemarahan publik, tekanan sosial di dalam masyarakat, ketidakpuasan, kegelisahan, itu bisa diselesaikan di pasar. Ketika orang berbelanja, membeli berbagai barang, apalagi ya kalau dia bisa membeli hal-hal yang dia inginkan, itu meredam kemarahan. Atau itu bagian dari satu manajemen sosial, di mana konflik bisa diselesaikan di pasar. Di dalam konflik etnis yang terjadi ya, di Ambon misalnya, ya, seorang
uh, petinggi setempat yang bertugas di daerah itu ketika memikirkan bagaimana cara menyatukan dua kelompok etnis, dua kelompok agama ya, yang sedang bertikai. Ya, ini tokoh ini memikirkan secara keras apa yang bisa dilakukan. Nah, salah satu ternyata jawabannya adalah pasar. Ketika pasar dibangun di tengah-tengah hubungan antar kelompok yang bertikai, dan mereka kemudian saling membutuhkan pasar, semua datang ke pasar, dan di situ selesai. Artinya bahwa kepentingan dasar, basic needs dari masyarakat yang dapat dipenuhi di pasar, itu juga dapat menyelesaikan persoalan relasi sosial. Karena setiap orang yang bertemu di pasar, antara pedagang dengan pembeli misalnya di pasar, mereka sudah tidak lagi berurusan dengan perbedaan etnis, perbedaan agama, tapi mereka berurusan dengan transaksi kebutuhan, masing-masing membutuhkan, dan itu adalah kebutuhan hidup dari kedua belah pihak. Jadi kita lihat bahwa ruang konsumsi itu sebuah ruang demokrasi yang memungkinkan banyak persoalan diselesaikan. Nah, sebaliknya ketika kemampuan konsumsi itu terbatas, ketika masyarakat tidak mampu menjalankan proses konsumsi atau proses konsumsi yang tidak bisa berjalan dengan baik atas berbagai keterbatasan, bisa karena barang tidak ada, karena kelangkaan barang, bisa juga karena daya beli yang tidak ada. Ya, ketika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka masyarakat bisa marah. Ketika masyarakat membeli tapi tidak ada barang, bisa menyulut ketidakpuasan, menyulut kemarahan. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Nah, namun demikian, yang menarik apa? Ketika kebebasan diberikan kepada kita untuk memilih barang, untuk memilih, ternyata setiap masyarakat itu membuat pilihan-pilihan itu berdasarkan latar belakangnya masing-masing, berdasarkan ideologinya masing-masing. Ada orang yang punya ideologi tidak merasa pantas menggunakan atau membeli barang-barang mahal, bukan soal tidak punya uang, tapi ini soal pilihan nilai. Jadi mereka mengkonsumsi, membatasi diri. Ruang konsumsi yang sebenarnya begitu luas, itu dibatasi sendiri, sehingga memilih barang-barang dengan kualitas atau dengan harga tertentu, karena kontrol yang paling utama adalah harga, harga tertentu. Untuk apa? Ya, untuk tujuan-tujuan lain yang lebih besar daripada mereka menghabiskan uang hanya untuk mengkonsumsi dan menghabiskan sesuatu. Itu pilihan ideologis. Tapi juga keterbatasan atau pembatasan diri di dalam konsumsi itu soal rasa, soal selera. Setiap orang punya selera yang berbeda, yang walaupun ruang itu demokrasi, ruang yang sangat luas, tidak semua orang bisa memanfaatkan ruang demokrasi itu. Tetap melakukan dengan batasan-batasan, khususnya batasan kultural, dan batasan psikologis. Karena proses konsumsi itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan psikologis dan persoalan kultural. Ketika seseorang selalu atau lebih suka dengan pakaian warna gelap, maka hampir seluruh isi lemari itu sebenarnya warna gelap. Ketika orang lebih tertarik dengan pakaian warna garis-garis, dan hampir selalu kalau membeli itu selalu melihat yang garis-garis. Jadi sebenarnya kita sendiri punya kecenderungan membatasi diri, disebabkan oleh selera atau disebabkan sesungguhnya oleh proses sosialisasi yang kita menjadi bagian
yang menjadi habitus seseorang. Habitus itu merupakan habit. Jadi habit, kebiasaan yang dibiasakan dari kecil, yang dibiasakan dalam seluruh sejarah hidup seseorang. Dan dari situlah dia membuat pilihan-pilihan. Karena setiap orang punya tipe ideal, punya referensi, dan di atas referensi itu pilihan-pilihan itu dibuat. Oleh karena itu, ruang demokrasi tadi tidak selamanya digunakan seluas-luasnya. Karena manusia pun ya ketika diberi kebebasan yang luas, tidak semuanya memanfaatkan kebebasan itu. Karena dia sendiri selain punya keterbatasan, dan setiap orang juga bisa membatasi keinginan, membatasi harapan, dan bahkan membatasi tindakan-tindakan dalam bentuk pilihan-pilihan yang dibuat secara sadar. Tidak semuanya pilihan itu tidak sadar, tapi banyak pilihan dibuat dengan sadar atas dasar tertentu, atas ideologi tertentu yang menyebabkan konsumsi sebagai ruang demokrasi tidak selamanya terartikulasi. Demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu dalam diskusi-diskusi yang lain. Ikuti terus perbincangan kita tentang kebudayaan. Salam. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.